Guys, warga perbatasan bangga yang menjadi titik nol Indonesia. Mereka bercukup berterima kasih kepada Pak Presiden. Apakah cerita di sebalik ini? Jom kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Pada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam persahabatan, salam perdamaian, salam serumpun daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton. Oke guys, kita akan teruskan kepada salah satu topik poin yang akan bakal Uncle kongsikan kepada anda, yaitu dengan tajuk dan judulnya guys, bangga jadi warga perbatasan titik nol Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Itulah tajuk dan judul daripada channel Info Pagi guys. So guys, jangan lupa berikan sokongan kepada channel ini dengan cara like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini supaya kita dapat menambahkan lagi pengetahuan tentang perkara-perkara ataupun info pembangunan dan kemajuan negara Indonesia. Oke guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Kami berjualan di paling belakang. Paling belakang. Di situ dulu kami cuma taruh-taruh saja tuh di lantai, alas-alas taruh. Oh, dia ceritakan tentang bagaimana dulu ya cara penjualan di atas lantai ya. Oke, ada cerita di sebalik ini. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan Papua kepada kami untuk berinteraksi langsung dengan Bapak Presiden. Oh, Terima kasih. ini semasa nanti ketemu di bulan Oktober saat 17 Agustus ya, pengibaran bendera. Sekaligus kita resmikan PLBN di Sota. Wah, Bapak Presiden akan datang ke Papua ya guys untuk meresmikan PLBN. Padu ya guys. Satu kenikmatan, bangga jadi warga perbatasan PLBN Sota Papua. Wah, ini perbatasan di Papua ya guys, PLBN Sota. Kementerian PUPR melaksanakan salah satu amanat nawacita pemerintah, yakni membangun dari pinggiran melalui pengembangan pos lintas batas negara terpadu PLBN Sota yang berada di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Tujuan pengembangan PLBN adalah untuk menjadikan kawasan perbatasan negara menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan. Sota merupakan distrik yang berada di wilayah Kabupaten Merauke dengan jarak sekitar 80 km dari Merauke, dan PLBN Sota dapat ditempuh dengan 2 jam perjalanan darat. 2 jam ya guys, darat Merauke hingga ke Sota. PLBN Sota tidak jauh dari Tugu 0 km Merauke Sabang. PLBN ini menjadi Merauke, pintu Sabang masuk maupun keluar ke negara tetangga Papua Nugini. Pengembangan PLBN terpadu Sota dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya selama 8 bulan pada tahun 2019 dengan lingkup kegiatan pada zona inti berupa pembangunan gedung utama, gerbang Tasbara, monumen Tasbara berupa patung Garuda, checkpoint dan utilitas. Cantik ya guys, PLBN. Sedangkan zona pos lintas subinti terdiri dari mes pegawai PLBN, patung Soekarno, rest area dan tempat ibadah, pasar cantik guys. perbatasan dengan fasilitas 13 kios. Banyak kemudahan dia. Ini salah satu kemajuan Sebagai ya. salah satu akses utama pelintas batas antar negara, PLBN Sota pada umumnya dilintasi oleh sekitar 30 orang per hari. Pada tahun 2019, penduduk Papua Nugini yang memasuki Merauke mencapai 4.000 orang atau sekitar 300 orang setiap bulannya. Sebelum adanya PLBN Sota, penduduk Papua Nugini yang masuk ke Indonesia dalam keadaan tidak terarah, namun setelah dibangunnya pos lintas batas ini menjadi lebih teratur dan terdata dengan baik. Oh, oke, paham guys. Sebelum adanya PLBN ini, maksudnya mereka tidak ada orang kata arah tuju ya, dari segi akses perniagaan dan sebagainya, serta kemudahan akses penyampaian ya maklumat daripada negara Indonesia yang seterusnya kepada di perbatasan guys. Itulah yang saya paham lah. Tapi kini
ada sudah. Bagi warga sekitar PLBN Sota, keberadaan pos lintas batas yang dilengkapi pasar dengan kios-kios menjadikan ekonomi mereka semakin lebih baik. Betul. Sebelum adanya PLBN ini, mereka berjualan hanya dengan beralaskan karung di belakang patok-patok perbatasan. Tapi sekarang mereka bisa berjualan hingga jam 9 malam karena ramainya pengunjung dari sebelumnya yang hanya Ramai bisa sudah dilakukan pengunjung. siang hari saja. Mereka mengaku senang dan berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan tersebut. Betul. Inilah yang dinamakan kita mensejahterakan rakyat. Bisa jualan sampai jam 9 malam karena pengunjung rame. Karena pemerintah sudah bantu kita orang, sudah buat baguslah kami punya kampung. Saya amat berterima kasih adanya bantuan tempat jualan ini sama Pak Presiden. Alhamdulillah Jokowi. Terima guys, kasih syukur. sama Alhamdulillah. semuanya yang usahakan supaya Akses saya kemudahan itu sudah punya dinikmati akses guys. itu. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu respon ya kepada Melalui mereka. pengembangan PLBN terpadu Sota ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemukiman kawasan perbatasan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang handal sehingga menjadi kawasan perbatasan yang berdaya saing serta menjadi beranda terdepan kebanggaan Republik Indonesia. Baik. Suasana tempat pun cantik ya guys. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Alhamdulillah guys. Oke guys, syukur alhamdulillah kita sudah dapat menikmati ya satu benda kemudahan akses yang telah dirancanakan ataupun telah dibangunkan oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga kan mereka berterima kasih kepada Bapak Presiden ya sewaktu pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus di mana mereka telah bersiaran dan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden akan hadir, akan datang ke perbatasan Papua untuk melihat bagaimana orang kata kehidupan apabila mereka telah pun mendapat kemudahan dari segi tertubuhnya ataupun dibina PLBN, yaitu pos lintas. Jadi kita nampaklah satu kemudahan, satu situasi persekitaran yang cantik dengan keadaan yang sangat senang. Kalau dulu mereka menceritakan dari segi perniagaan itu mereka hanya duduk di orang kata beralaskan karung saja guys, tetapi kini mereka telah diberikan kemudahan untuk sama-sama kita senanglah untuk membuat bisnis, untuk buat perniagaan, dan kita nampaklah juga kemudahan itu sudah dinikmati oleh mereka yang berada di perbatasan Papua. Jadi apa yang kita nampak ada orang kata kemudahan dari segi bangunan kedai, tempat beribadat, tempat berurus berurus berkaitan dengan pejabat dan sebagainya. Itulah yang orang kata nampak orang kata dari segi kemajuan dan juga pembangunan yang telah ditonjolkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Jadi itu satu benda yang harus kita jadikan sebagai contoh, dan bukan setakat di perbatasan, saya rasa hampir keseluruhan perbatasan dan hampir semua ya di orang kata daerah-daerah yang telah pun pesat dibangunkan oleh semasa zaman pemerintahan Bapak Jokowi. Oke guys, itu sajalah daripada Uncle, ringkasan daripada Uncle apa yang dapat Uncle kongsikan kepada anda. Ini adalah saluran info yang dapat Uncle kongsikan, dan daripada Uncle pula sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga, dan kita mengharapkan perkara ini dapat dijadikan sebagai satu sumber inspirasi kepada negara Malaysia. InsyaAllah kita Indonesia dan Malaysia akan sama-sama maju, akan sama-sama misi untuk mensejahterakan, untuk menyenangkan kepada rakyat kita di negara kita sendiri. Oke guys, itu saja pada Uncle. Anda boleh turunkan di ruang komentar jikalau ada beberapa perkara ataupun perkongsian maklumat untuk anda kongsikan kepada anda yang berada di perbatasan Papua. Anda boleh turunkan di ruang komentar untuk menceritakan pengalaman dan juga kesenangan yang telah anda kecapi selama ini. Oke guys, kita akan jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.